Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Budianto. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 1. Selamat menonton video saya. Mohon izin Bapak membuka masker saya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bapak bisa hadir dan sesuai dengan protokol kesehatan. Saya lihat Bapak menggunakan masker dan tuan rumah juga menyediakan sabun dan air dan sanitizer. Nah, pada saat ini Pak, keadaan kita masih dalam keadaan COVID-19, walaupun keadaan sekarang agak lebih lebih ringan daripada yang sebelumnya, tapi kita wajib untuk waspada dan jangan lengah dengan keadaan sekarang, karena beberapa hari yang lalu ada berita ada varian terbaru, yaitu varian COVID-19, yaitu Omicron. Jadi kami menghimbau kepada bapak-bapak agar selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan. Karena apa? Bapak menjaga kesehatan Bapak, menjaga protokol Bapak, berarti Bapak juga akan menjaga keluarga Bapak. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti Pak, atau acara intinya, mohon izin saya bercerita sedikit tentang kenapa sih saya hadir di tempat ini dalam pertemuan kelompok ini. Jadi sebelumnya Pak, saya tuh udah pernah ketemu dengan Pak Amir selaku ketua kelompok maju bersama. Di dalam pertemuan kami itu kami diskusi Pak tentang kegiatan pertanian. Salah satunya kegiatan budidaya tanaman padi sawah. Beliau menyampaikan ke kami bahwa Pak, kami ini selama ini masih menggunakan sistem-sistem lama Pak, cara tanam yang lama dan sistem tradisional sekali. Jadi saya sampaikan ke Bapak bahwa Pak, sekarang ini ada sistem cacar logowo Pak. Dari cacar logowo ini sistemnya yaitu sistem menggunakan jarak tanam tertentu, dan pola tanam yaitu menggunakan 3 bibit dalam per lubang tanam. Nah, di dalam cacar logowo ini Pak, sudah dibuktikan ataupun sudah melalui penelitian, itu manfaatnya sangat banyak. Salah satunya itu yaitu meningkatkan produktivitas tanaman padi. Jadi di sini Pak, kami akan menyampaikan materi ini sesuai permintaan ketua kelompok Bapak Amir. Apalagi kita di sini, kelompok tani di sini dalam waktu dekat ini akan masuk pada musim tanam. Jadi kita harus memiliki strategi siapa saja yang nanti akan mengikuti kegiatan hidroponik ini. Baik Pak, itu singkat cerita kami Pak, sehingga kami hadir di tempat ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin Pak untuk menyampaikan materi saya dan kita masuk ke acara intinya. Saya lihat juga anggota-anggota sudah pada hadir, walaupun ada beberapa yang belum. Sambil berjalan Pak ya, untuk mengingat waktu, karena dan Bapak di sini ada ada kegiatan-kegiatan lain yang Bapak harus lakukan lagi. Baik, mohon izin Pak, saya mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan tak lupa kami curahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para keluarganya. Jadi saya lihat ini Bapak datang ke sini dengan semangatnya, tapi saya ingin membakar semangat Bapak lagi, lebih membakar semangat Bapak. Salah satunya itu ingin kita yel-yel. Mungkin Bapak sudah tahu yel-yel. Oh iya Pak. Jadi yel itu adalah
ungkapan yang disampaikan dengan semangat, dengan teriakan, dengan suara yang tegas. Jadi mohon izin Pak, menyampaikan yel dan nanti kami memberikan contoh ke Bapak bisa ikuti, kita bersama-sama akan lakukan itu. Baik, jadi yel-yelnya kayak gini Pak. Di saat saya bilang selamat pagi, Bapak jawabnya selamat pagi, pagi, luar biasa. Bapak sudah mengerti? Baik Pak, saya ulang lagi sekali. Di saat saya bilang selamat pagi, luar biasa. Baik, Bapak sudah mengerti? Oke, mohon kesediaannya untuk berdiri Pak. Kita bersama-sama keluarkan suara Bapak yang terbaik, yang terbesar, istilahnya semangatnya, biar plong dalam acara ini. Kita tidak ada yang kita ragukan, nanti Bapak tidak ada ngomongin, nanti ada tanggapan atau pendapat, Bapak tidak ragu lagi. Baik, kita bisa mulai Pak. Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita beri aplaus untuk Bapak-Bapak. Baik Bapak-Bapak, kita langsung aja ke materi. Salah satunya akan kita Pak, mana Pak, supaya kita lebih semangat Pak dalam pertemuan ini dan tidak canggung, istilahnya tidak ada ini, karena kita juga baru bertemu lagi Pak. Istilahnya jangan ada keraguan antara kita, istilahnya tidak ada urusan antara kita santai aja Pak. Nanti Bapak beranggapan saya yang kita daripada saya kita santai aja ya. Jadi kita langsung Pak ke materi. Jadi kami akan menyampaikan sistem Jogja Go itu manfaatnya dan fungsinya apa sih. Di sistem Jogja Go itu dengan menggunakan gambar, nanti kami gambarkan sistemnya bagaimana, polanya bagaimana, kami akan sekaligus akan menjelaskan manfaatnya. Jadi, tapi sebelum kami masuk ke sini Pak, kami ingin bertanya ke Bapak-Bapak. Bapak-Bapak yang hadir di sini, apakah sudah pernah melihat atau mendengar sistem Jogja ini Pak? Baik, Pak Asdar. Baik, Pak Asdar sudah pernah mendengar tapi tidak pernah melihat. Terus Pak Heri, Pak Heri, baik Pak. Jadi Pak Heri Bapak mengatakan tadi bahwa sistem Jogja itu adalah sistem menggunakan tanam. Baik Pak Heri, itu ada satu pendapat tanam. Jadi Bapak-Bapak, sistem Jogja ini tidak asing lagi ikuti Bapak-Bapak. Karena apa? Karena ini sistem sudah tersebar, sudah dilakukan penelitian seperti apa yang dari awal tadi saya sampaikan. Nah, sudah tersebar di mana-mana melalui media sosial, YouTube, video, terus artikel, buku, itu sudah tersebar. Jadi tinggal kita bagaimana mengakses informasi itu. Jadi di sini Jogja ini pasti ada perbedaan dengan sistem tanam yang biasa. Jadi saya ingin tanya nih Bapak-Bapak, apa sih menurut Bapak kira-kira nih, karena Bapak ini apa sih perbedaannya tanam Jogja dengan tanam biasa? Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Abdul. Pendapat Pak Abdul tadi bahwa tanam biasa itu tidak menggunakan jarak tanam dan tidak menggunakan pola tiga bibit dalam satu tanam. Jogja memiliki jarak tanam dan pola tiga bibit dalam satu rumah tanam. Benar sekali Pak. Itu adalah salah satu perbedaan yang sangat signifikan, karena dari sistem itulah ada perbedaan yang tidak bisa dilihat. Baik Bapak-Bapak, di sini saya yakin bahwa Bapak sudah
istilahnya sudah paham kemungkinan sudah pernah dilihat, tapi ini bapak masih agak malu itu berpendapat. Ini nggak apa-apa Pak. Jadi sistem kecil go ini sangat mudah dilakukan Pak, karena tidak walaupun tidak menggunakan alat-alat yang harus lebih modern, karena kita bisa menggunakan tali atau benang untuk mengukur jarak tanam itu, jadi garisnya, terus jarak tanamnya, itu fungsinya Pak. Dan juga bisa kita menggunakan sistem sisir, buat kayak sisir tinggal kita tarik cara buat tanamnya nanti kayak sisir gitu, nanti kita tinggal tanamnya 25 gitu. Nanti kami sedikit akan menggambarkan bagaimana sih sistemnya. Nah, di sini Pak kami akan menggunakan sistem 41 Pak. Jadi 41 itu artinya 4 jajaran tanaman, 4 tanaman. Nanti berikutnya akan perai, ada perai, terus berikutnya lagi baru ada tanaman. Nah, begitulah sistemnya Pak. Nanti kami akan menggunakan gambar juga Pak. Baik, sebelum kita masuk ke menggunakan gambar, mungkin Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Abdul. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik. Inilah salah satu permasalahan bisa kita mengajak ke petani menggunakan sistem ini Pak, karena pemikirannya masih logikanya sih tidak masalah, ini memang masuk di logika Pak, tapi apa yang ada di lapangan, fakta di lapangan itu tolak-tolak. Jadi gimana petani itu masih berpendapat bahwa tanaman yang banyak saja Pak hasilnya masih kurang maksimal, dan tanpa jarak aja Pak masih kurang maksimal, apalagi yang menggunakan jarak dan tanam 3 bibit. Nah itu Pak, jadi kayak gini Pak, jadi yang ditanam secara biasa itu memang itu akan pertumbuhan padi itu akan ada pengaruh Pak. Istilahnya ada perbedaan di antara yang menggunakan sistem turbo. Kenapa? Karena yang menggunakan biasa itu tanaman itu akan berebutan unsur hara yang ada di lahan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada celah. Jadi celah tanaman itu penuh semua dengan celah-celah itu ada penuh dengan tanaman. Jadi secara tidak langsung tanaman itu berebut unsur hara. Jadi pertumbuhan tanaman itu tidak seimbang, jadi tidak merata. Nah, dan dari sisi penyerapan unsur hara, dari sisi penyerapan sinar matahari Pak, ini tidak akan optimal karena tidak ada jarak Pak. Istilahnya tidak ada, mungkin kalau Bapak bedakan, kalau Bapak nanti sudah praktekkan, nanti Bapak membedakan tanaman Bapak yang biasa pasti lebih subur dan lebih banyak anakan yang di pinggiran daripada yang di tengah. Karena apa? Di tengahnya agak rapat, dan di pinggirnya itu kenapa lebih subur karena mataharinya lebih sinaran mataharinya lebih berbanding. Tapi menggunakan cacing logo ini sama rata karena kita menggunakan sistem jarak tanam, karena ada rongga yang kosong Pak nanti. Jadi matahari itu akan terkena utuh pada tanamannya. Nah, itu Pak, itu jawaban kami. Nah, sedikit kami tambahkan Pak. Jadi cacing logo itu Pak. Nah, itu yang diharapkan adalah anakan. Nah, sedangkan yang di sistem biasa anakannya itu lebih sedikit Pak, karena bisa kita tanam rapat, dia akan berebut tadi seperti yang saya bilang, berebut unsur hara, maka anakannya akan berkurang Pak. Nah beda kalau di sistem jengkol, kita beri jarak tanam, terus kita beri 3 bibit per lubang tanam, itu lebih calon anaknya lebih banyak karena tidak ada perebutan unsur hara, terus dari pencahayaan lebih sempurna, yang akan lebih optimal dalam anakan akan lebih optimal, calon-calon anakan lebih akan tumbuh gitu kan Pak. Jadi baik Pak, itu sedikit jawaban saya Pak dari pertanyaan Pak Abdul. Mungkin ada lagi Pak. Baik, nah, kalau sudah nggak ada,
kita lanjut ke materi. Saya akan sedikit menggambarkan sistem 41 Indonesia Logo. Jadi sistem Indonesia Logo itu sering disingkat CARLO. CARLO. Ini CARLO. Ini cacar legowo, Pak. Jadi ini kita simulasikan, Pak ya. Simulasikan ini adalah, kita anggap ini adalah sawah satu peta. Nah, sawah ini kita akan tanami. Jadi ini apa yang dimaksud ini ada sistemnya ada 41. Jadi yang apa yang dimaksud dengan 41 yaitu ini ada tanaman, Pak. Tanaman padi, 1, 2, 3, 4. Ini akan kita jarak ini, Pak. Selanjutnya dan berikutnya. Jadi jarak antara ini kita beri jarak 50. Sedangkan jarak antara ini kita beri jarak 25. Nah, selanjutnya ini, Pak, jarak antara ini ada, Pak. Jarak antara ini ada 25. Seterusnya. Jadi ini jarak ke sini ini secara ukuran adalah 2,5. Nah, tapi ada namanya nanti kita sisipkan, Pak. Kalau untuk yang ini kita sisipkan, kita tidak akan sisipkan. Sisipkan satu tanaman di sini, Pak. Nah, jadi ukuran ini 25 ini kita bagi 2. Kita bagi 2 berarti 12,5. Nah, di sini tanaman pinggiran ini tidak akan sisipkan. Nah, gitu, Pak. Jadi inilah yang dinamakan satu sistem pola 41. Ini satu barisan terus ke bawah ini. Nah, ini yang dinamakan satu sistem pola. Cacar Legowo 41. Jadi berikutnya, Pak, cara tanamnya. Nah, cara tanam ini juga sangat berpengaruh, Pak. Ini juga pernah kita coba. Ini kita anggap ini padi, Pak ya. Ini adalah padi, kita tanam 3 butir. Nah, 3 butir. Jadi tanamnya ini akarnya tidak horizontal, horizontal. Nah, ini horizontal dengan maksud ini calon anak-anak kedua. Calon indukan dari ini kita tanam horizontal akarnya, jadi kita tanam ini. Kita tarik batangnya, kita horizontalkan. Kalau minimal kita kalau bisa kita horizontalkan. Jadi prinsipnya adalah salah satu ini. Jadi kalau akar ini, calon anakan ini akan muncul di sini. Jadi lebih optimal calon akar itu tumbuh gitu. Nah, ini, Pak, cara tanamnya sudah. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Terkait yang sudah saya jelaskan. Pak Hashim, silakan Pak Hashim. Oh iya, Pak, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Hashim, sangat baik sekali. Apa sih pusing ini, Pak? Nah, kata Pak Hashim, pertanyaan itu apa sih pusing ini? Nah, jadi ini Pak Hashim, fungsinya ini salah satunya itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah pencahayaannya yang lebih sempurna. Terus yang kedua, bisa kita pengambilan amatitis ini adalah salah satu sistem cara pengambilan amannya. Jadi karena amatitis itu sangat tidak senang, Pak, dengan kondisi kayak gini. Ada rongga-rongga, dia tidak akan senang dengan kondisi kayak gini, apalagi lebih gini. Nah, makanya itulah salah satu fungsinya, Pak, fungsi jarak-jarak ini, Pak. Salah satunya yang matahari, pencahayaan matahari lebih optimal. Dan yang kedua, itu salah satu untuk pencegahan pengendalian amatitis. Nah, dan juga yang ketiga, Pak,
Ini karena tidak ada rongga, pencairan lebih sempurna, tidak terjadi kelembapan, jadi sehingga penyakit ini pada pagi ini lebih tidak terjaga lah istilahnya, karena tidak ada kelembapan, karena seluruh tanaman ini bersinar dengan baik. Nah, yang Bapak harus perhatikan juga dalam melakukan sistem jajar grow ini, Pak, yang harus Bapak perhatikan adalah arah mataharinya, Pak. Di mana arah matahari terbit, itu kita arahkan sistem jarak ini, Pak. Jarak tanamnya ini, Pak. Sama ini, namanya matahari terbitnya di sini. Jadi kita arahkan ke sana, ke barisannya. Kenapa? Karena di mana saat matahari terbit itu yang dibutuhkan tanaman matahari pagi dan sore. Mana karena terbit dia akan terkena juga. Nah, lebih optimal, Pak. Matahari akan penyinaran matahari lebih optimal. Baik, bagaimana Pak Asyid atas jawaban saya? Mungkin masih ada yang belum jelas. Terima kasih Pak Asyid. Jadi saya lanjut sedikit, Pak, terkait ini, Pak. Ini kan ada lorong ini, Pak. Ini ada lorong, ini ada prai, Pak. Ini prai. Nah, salah satunya tadi lorong ini, kenapa kita harus buat lorong ini, Pak? Salah satunya fungsinya yaitu melakukan pemupukan. Nah, pemupukan kita lebih mudah. Kita taruh lorong-lorong ini, kita tempat kita berjalan, mana kita bisa di kanan, sehingga kita tidak ada mengganggu tanaman padi kita, Pak. Kalau yang biasa kan kita injek-injek ini, Pak, kemarin ada kita lewat karena tidak ada jarak. Ini ada. Mungkin ada pendapat Bapak selain pemupukan apa aja, Pak, penggunaan khususnya? Saya sudah jelaskan satu ini, Pak. Pak Eri? Benar sekali, Pak. Ya, salah satunya, yang keduanya itu, Pak. Salah satu yang keduanya lebih pengendalian hamanya kita lebih mudah. Dimana lebih optimal, Pak. Karena ada lorong untuk kita berjalan dan kita penyemprotannya lebih optimal, Pak. Sebenarnya kita tahu yang mana sih yang belum dipupuk, yang mana sih yang belum dilakukan dengan aman. Nah, namanya tidak sudah jalur ini sudah terlewati, di kanan kita semprot, berarti jadi agar kita jalur hilang. Kayak gitu, Pak. Ini mempermudah juga dalam melakukan dengan aman. Terus ada lagi, Pak, pendapat Bapak? Oh, baik, Pak. Apa, Pak? Pak Anu ya, Pak Adam. Baik, Pak. Salah. Yang ketiganya itu seperti apa yang Pak Adam sebutkan tadi. Salah. Yang ketiganya adalah mempermudah kita melakukan sanitasi. Sanitasi itu artinya pembersihan pada tanaman padi kita, Pak. Kita ada rongga, terus juga ada jarak. Kita tinggal yang mengatur. Biasanya, Pak, yang ada tergantung kreatif Bapak. Kalau Bapak bisa membuat dari sisir, Pak. Jadi ini kan ada jarak, Pak. Sisir-sisiran ini sesuai dengan jarak ini, Pak. Nah, jadi Bapak tinggal tarik rumput-rumput. Kalau di sawah kan, Pak, rumputnya tidak terlalu keras, Pak. Beda kalau di tanah keras, dia cuma nempel di tanah lumpur itu, Pak. Jadi saat kita tarik itu lebih mudah. Nah, itu, Pak. Salah satunya untuk pembersihan. Benar apa yang dikatakan. Jadi untuk berikutnya mungkin sudah lengkap, Pak. Salah satunya yaitu dengan sangat saya jelaskan. Terkait ini, Pak, apa gambar yang saya membaginya apa yang mungkin ada yang Bapak belum jelas, mungkin dipertemukan, Pak. Silakan. Baik, Pak, kalau sudah tidak ada ini ke depannya, Pak, apabila Bapak sudah masuk musim tanam, Bapak mau melakukan sistem ini, panggil kami, Pak. Sebagai ini akan hadir dan membantu Bapak pengembangan sistem. Oh iya, Pak, saya lupa nih, Pak, sistem buat selain membuat
pakai benang atau tali ini bisa Pak, kalau menggunakan posisi ini tinggal tarik jaraknya 2,5 ini tinggal kita tarik terus kita palas, kita akan kayak dia jadi segi 4, dia akan jadi ini. Dia akan jadi segi 4. Ini memang ini ada 25 Pak. Ini 25 karena kita bagi buat dari 12,5. Tinggal kita sisihkan Pak. Yang penting garis lurus ini Pak ya. Kita luruskan. Nah, terus ini Pak garis yang di atas ini jarak ini Pak. Ini kita luruskan. Kalau sisipan ini tinggal kita sisihkan aja jadi di tengah-tengah sini Pak. Baik Pak, mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas. Baik, oh silakan Pak. Pak kedua nih Pak, apa yang ditanyakan nih Pak? Monggo Pak, silakan Pak kedua. Jadi, oh iya Pak. Jadi Pak, dengar dari Pak kedua kelukan bertanyakan inilah yang terima kasih Pak atas ini apa masukan pada kami bahwa Bapak mengatakan inilah informasi yang kami butuhkan Pak. Selama ini kami tidak pernah tahu tentang ini, walaupun sudah tersebar, tapi kami belum pernah melihat secara langsung secara teorinya. Kami sekali lagi mengucapkan kepada Pak Kedua dan juga kami mendengar Bapak menyampaikan bahwa kesulitan mengakses informasi tentang usaha Bapak khususnya pada budaya dan mandiri. Jadi ini Pak, ada solusi dari saya ini, karena kita harus mengikuti zaman karena ada namanya aplikasi Lumbungin. Ini bisa dikatakan adalah HP cerdas, handphone cerdas. Nah, di mana aplikasi Lumbungin ini Pak, Bapak bisa gunakan mengakses informasi seluruh kegiatan pertanian terkait terkait pasar pangan, terus sistem budidayanya, terus pengendalian hamanya, itu Bapak bisa akses dalam Lumbungin ini Pak. Jadi di Lumbungin aplikasi Lumbungin ini Pak, ini salah satu aplikasi menurut saya memang sih cerdas, karena semua akses informasi itu bisa kita dapatkan. Dan juga salah satu keunggulannya adalah seluruh pakar-pakar tentang pertanian sudah terdaftar, ada beberapa yang sudah terdaftar seluruh Indonesia Pak. Kita terkoneksi, nanti Bapak akan terkoneksi ke semua penyuluh pertanian dan petani yang tergabung di Lumbungin seluruh Indonesia. Nah, itu ada salah satu keunggulannya. Bapak bisa bertukar pendapat, terus diskusi tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Itu bisa Bapak sampaikan ke penyuluhnya atau ke pakar-pakarnya. Sesuai di situ nanti di dalam aplikasi ada komunitasnya Pak. Komuniti yang Bapak usahakan. Apa sih padi? Kayak padi nanti Bapak masuk di situ. Nah, walaupun memang saat ini kita masih harus Bapak mendaftar secara prabayar Pak, jadi 60.000 per bulan. Kalau salah itu kemarin saya daftarnya itu yang 60.000 sebulan Pak, salah ya Pak ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi gini Pak, mungkin bapak-bapak di sini sudah ada yang pernah dengar enggak ini aplikasi Lumbungin? Baik Pak. Jadi memang sih ini kita baru ini promosikan ke Bapak agar Bapak bisa download dan tahu caranya. Ini sangat bermanfaat bagi Bapak nantinya, karena akses informasi pertanian itu ada semua di situ Pak. Dan Bapak tidak akan ketinggalan daripada Bapak menggunakan HP Bapak cuma WA terus cuma komunikasi. Bapak lebih baik mengakses sesuai dengan usaha Bapak gitu. Jadi mohon izin Pak, semua punya HP Android di sini Pak.
Alhamdulillah, walaupun ada beberapa Pak. Jadi khususnya pengurus-pengurus ini Pak, Lumbungin ini Pak, khususnya Pak Ketua dan pengurus-pengurus kayak bendahara, sekretaris itu memiliki Pak. Dan bagi yang tidak memiliki mohon diinformasikan ke beliau-beliaunya bahwa ini ada informasi ini terkait dengan sesuai dengan usahanya beliau. Jadi baik Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan. Oh iya, jadi kita lanjut ke aplikasi Pak. Jadi cara mendownloadnya Pak, aplikasi Lumbung ini sangat mudah Pak. Sangat mudah, dimana Bapak bisa mengakses di HP Bapak kan ada yang namanya Play Store. Play Store itu ada di sini Pak, Play Store. Bapak bisa buka Play Store-nya. Nah, tinggal Bapak ketik aplikasi Lumbungin atau Lumbungin. Aplikasi Lumbungin. Aplikasi Lumbungin, terus Bapak buka. Nah, itu ada Pak gambarnya itu ada aplikasi Lumbungin, terus Bapak buka, ikuti perintahnya aja Pak. Bapak buka, nanti ada perintahnya download. Nah, setelah download hasilnya kayak gini Pak. Saya sudah download Pak. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Bapak tinggal buka Lumbungin. Nah, karena ini saya sudah daftar Pak, daftar paketnya, sehingga saya sudah masuk Pro. Kita saya lihat Pak, ini ada harga pangan terbaru Pak. Nah, pangan terbaru termasuk beras. Di sini ada harga RP 11.750 per kilo, daging ayam 37. Nah, kalau Bapak mau ngasih akses ini, nah di sini ada juga Lumbungin edukasi Pak. Nah, edukasinya itu cara-cara video-videonya Pak, seperti menanam, mencangkok, ini ada Pak. Tentang sistem pemanenan pada tanaman tomat, teknik penanaman budidaya cabai 43, ini ada videonya Pak. Ini sistem video Pak, jadi bisa Bapak. Nah, Bapak juga bisa melihat kabar-kabar di dinas di Kementerian Pertanian, apa sih kegiatan-kegiatannya. Di sini ada Pak Menteri, Kementerian manfaatkan teknologi modern. Nah, ini Pak, ini salah satu teknologi modern Pak. Nah, di sini Bapak bisa lihat ada pilihan di bawahnya ini adalah budidaya. Nah, di budidaya ini Bapak bisa pilih, ini kedelai, ada padi. Nah, ini ada padi Pak. Nah, ini sistem logo Pak, gambarnya Pak. Nah, ini Bapak bisa pilih, ada padi, segala. Bapak bisa komunikasi seluruh petani tergabung di Lumbungin ini Pak, aplikasi Lumbungin ini Pak. Jadi Bapak lebih mudah dan tidak ketinggalan informasi terkait pertanian Pak. Nah, di sini ada pakar-pakar tentang pakar-pakar pertanian, terus penyuluh pertanian Pak yang tergabung. Termasuk saya sudah tergabung di sini Pak. Jadi kami himbau ke bapak-bapak agar dapat mengakses atau mendownload ini Pak, aplikasi Lumbungin, karena sangat bermanfaat sekali kedepannya untuk usaha Bapak. Namanya Bapak melakukan usaha, Bapak cek dulu harga kan bisa ke pasar gitu, nah, supaya nantinya Bapak tidak terbentuk dengan harga. Karena kita di Nunukan Kabupaten Nunukan khususnya ini Pak, khususnya tanaman cabai lah Pak ya. Saya ambil contoh, itu kadang tanaman petani cabai itu mengeluh karena adanya penurunan harga, karena mereka nggak bisa sesuai dengan harga pasar. Sebenarnya ada melonjaknya hasil panen. Tapi kalau padi Pak, ini salah harganya hampir stabil karena kebutuhan pokok kita Pak. Tapi salah satu juga cabai dan kebutuhan Pak. Tapi salah satunya memang karena cabai itu masih ada dari luar, kayak Sulawesi, sama kayak padi Pak, kayak beras, ada masih dari Sulawesi. Nah, itu salah satunya Pak, cara penggunaan aplikasi Lumbungin. Nah, tidak susah kok Pak untuk mengaksesnya, tinggal mendownload aja aplikasinya, terus Bapak nanti kalau bersedia ya istilahnya melakukan prabayarnya Pak. Bapak lebih mudah,
Jadi apabila ada permasalahan dengan hama, Bapak lebih cepat untuk mengakses itu dan informasi, karena lebih lebih modern, lebih cepat karena menggunakan komunikasi ini, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak, terkait aplikasi Tunggu ini, Pak. Pak sudah jelas atau masih ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan, Pak. Baik, Pak. Jadi bagi yang tidak punya, silakan nanti komunikasi, Pak. Bapak ini di dalam kelompok ini, Pak. Jadi semuanya yang tidak punya ada informasi, semuanya Bapak ini mempunyai daya tomat. Bapak ini beliau mengeluhkan, Pak, saya ada serangan hama. Terus Bapak bantu gerakan ini. Yang kami harapkan ya pada dua yang sangat berperan, karena beliau ini salah satu saya lihat salah satu penggerak pertanian kita, sangat merespon apabila ada kegiatan pertanian, beliau langsung merespon gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Istilahnya beliau ada semangat untuk memajukan pertanian khususnya di daerah ini dan kelompok bersama. Mungkin apabila ada pertanyaan silakan, apabila tidak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini, Pak, karena waktu kita sudah ada waktu, mungkin ada kegiatan lain kalau Bapak mau kerjakan. Jadi selanjutnya, Pak, apabila masih ada yang belum dipahami, karena ini kita masih mau masuk dalam jadwal tanam, Bapak diskusikan dalam kelompok Bapak, khususnya ketua kelompok tani, mau didiskusikan bahwa siapa-siapa yang mau ingin atau mungkin ada rencana membuat demplot per ini, atau mau kurang yakin, silakan dicoba, Pak. Istilahnya kita akan sama-sama, Bapak akan melihat sendiri hasilnya bagaimana gitu kan. Karena insya Allah akan ada perubahan, Pak. Mungkin itu, Pak. Bila ada pertanyaan silakan monggo. Kalau tidak ada kita akhiri, Pak. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak, kita akhiri acara pagi hari ini. Oh, mohon izin, Pak, sebelum kita akhiri, kami mohon izin menyampaikan niat lagi, Pak, supaya kita pulang lebih semangat. Karena jadi materi saya terus ini Bapak lagi menerima materi saya ini supaya tidak masih semangat lagi, Pak. Jadi pulang kita itu semangat. Mohon izin, Pak, memberikan contoh ya-nya, Pak. Jadi saya bilang salam peserta tani, maju, modern, mandiri. Nah, Bapak sudah mengerti? Baik, Pak. Sekali lagi saya contohkan. Apabila saya bilang salam peserta tani, Bapak jawabnya maju, mandiri, modern, dengan semangat dan lantang gitu. Baik, Bapak sudah mengerti? Bisa kita mulai, Pak? Baik, silakan. Kesediaannya untuk berdiri, lebih semangat, karena tadi Bapak sudah lama duduk, berdiri lebih refreshkan. Bayangkan aja kakinya, Pak, sudah lebih capek, Pak. Baik, kita mulai, Pak. Salam peserta tani, maju, mandiri, modern. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan kesediaannya Pak hadir pada pagi hari ini, sehingga selesailah acara kita, pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kami pribadi dan bapak-bapak. Kami mohon maaf, Pak, apabila ada salah dari tutur kata, dari gerak-gerakan tubuh kami, sehingga kami lupa dengan apa yang kami buat. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya dengan segala manusia yang tidak salah, Pak. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak.